Tahun 2025. Ekonomi global, yang masih memulihkan diri dari awal tahun 2020-an, menghadapi ancaman baru perang dagang besar-besaran antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketegangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, akhirnya memuncak. Masalah inti dari konflik ini, ketidakseimbangan perdagangan yang sudah lama terjadi, dan tuduhan praktik perdagangan tidak adil oleh Tiongkok. Benih-benih konflik ini ditaburkan kembali pada tahun 2018, ketika pemerintahan Trump pertama kali memberlakukan tarif atas barang-barang Tiongkok. Tiongkok menanggapi dengan tarif pembalasan, menargetkan ekspor utama Amerika seperti kacang kedelai dan mobil. Putaran awal tarif memiliki dampak terbatas pada kedua ekonomi. Tetapi situasinya meningkat pada tahun 2025 dengan AS memberlakukan tarif tambahan 34% untuk barang-barang Tiongkok. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global. Dampaknya terhadap Tiongkok langsung dan parah. Nilai yuan Tiongkok anjlok, mencerminkan hilangnya kepercayaan terhadap masa depan ekonomi negara tersebut. Pasar saham di Hong Kong dan Shanghai anjlok, mengalami kehancuran terburuk mereka sejak krisis keuangan tahun 2008. Kepanikan penjualan mencengkeram investor, menghapus miliaran dolar dalam nilai pasar. Tarif, khususnya yang menargetkan sektor teknologi Tiongkok, sangat memukul perusahaan-perusahaan seperti Huawei dan ZTE. Pemerintah Tiongkok mengecam tarif tersebut sebagai intimidasi ekonomi dan bersumpah untuk melindungi kepentingannya. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Tiongkok tidak tinggal diam menerima tarif baru tersebut. Pada tanggal 10 April 2025, Beijing membalas dengan tarif 34% sendiri untuk semua barang AS. Eskalasi tit for tat ini mengirimkan gelombang kejut melalui pasar global, yang semakin memicu kekhawatiran akan perang dagang yang berkepanjangan. Tetapi tanggapan Tiongkok lebih dari sekadar menyamai tarif. Menyadari pentingnya logam tanah jarang bagi industri AS, Tiongkok secara strategis membatasi ekspor sumber daya penting ini. Logam seperti samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, dan yttrium, yang penting untuk segala hal mulai dari ponsel pintar hingga jet tempur, kini tunduk pada kontrol ekspor. Lebih lanjut meningkatkan ketegangan, Tiongkok menargetkan perusahaan dan industri Amerika tertentu. Impor sorghum, unggas, dan tepung tulang dari perusahaan AS tertentu dihentikan. Penyelidikan anti-dumping diluncurkan pada tabung City Medis AS dan India, dan DuPont China Group berada di bawah penyelidikan. Langkah-langkah ini menandakan pengerasan posisi Beijing dan kesediaan untuk menggunakan semua alat yang dimilikinya dalam perang dagang ini. Dampak langsung dari perang dagang terhadap Tiongkok tidak dapat disangkal. Para ekonom memperkirakan penurunan 2% dalam PDB Tiongkok untuk tahun 2025, pukulan signifikan bagi ekonomi terbesar kedua di dunia. Tarif, dikombinasikan dengan ketidakpastian pasar, telah menakuti investor dan konsumen. Bisnis Tiongkok, yang menghadapi biaya lebih tinggi dan permintaan yang berkurang, terpaksa mengurangi investasi dan perekrutan. Perang dagang memperburuk tantangan yang ada dalam ekonomi Tiongkok. Pertumbuhan yang cepat selama bertahun-tahun, yang didorong oleh proyek infrastruktur besar-besaran dan ekspor, telah menyebabkan penumpukan utang. Perang dagang mengancam akan mendorong banyak perusahaan yang kelebihan beban dan pemerintah daerah ke jurang. Pemerintah Tiongkok mengumumkan langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya, termasuk pemotongan pajak untuk bisnis dan peningkatan belanja infrastruktur. Namun, langkah-langkah ini tidak mungkin sepenuhnya mengimbangi dampak negatif dari perang dagang. Dampak perang dagang bergema melalui sektor-sektor tertentu, menyoroti sifat saling terkait dari ekonomi global. Industri petrokimia Tiongkok, yang sangat bergantung pada pasokan gas minyak cair dan etana dari AS, menghadapi gangguan dan biaya yang lebih tinggi. Bahan baku ini sangat penting untuk memproduksi plastik dan produk hilir lainnya. Tarif tersebut memaksa perusahaan petrokimia Tiongkok untuk mencari pemasok alternatif, terutama di Timur Tengah. Namun, sumber alternatif ini seringkali datang dengan harga yang lebih tinggi, dan dengan waktu pengiriman yang lebih lama, yang berdampak pada biaya dan jadwal produksi. Sektor lain yang terpukul keras adalah fashion cepat,
khususnya pengecer online Tiongkok seperti Shein dan Temu, yang dikenal dengan pakaian dan aksesori ultra murah yang dijual langsung ke konsumen di seluruh dunia. Tarif untuk barang di bawah $800 secara langsung berdampak pada model bisnis mereka, memaksa mereka untuk menaikkan harga atau menyerap biaya, memotong margin mereka yang sudah tipis. Sementara dampak langsung dari perang dagang tidak dapat disangkal, Tiongkok, dengan sejarah panjang ketahanan dan adaptasinya, mulai memetakan arah untuk mengatasi badai dan muncul lebih kuat. Menyadari kerentanan mengandalkan satu pasar, Tiongkok mempercepat upayanya untuk mendiversifikasi mitra dagangnya. Asia Tenggara, dengan ekonomi yang berkembang pesat dan kelas menengah yang berkembang, muncul sebagai fokus utama. Tiongkok memperdalam hubungan perdagangan dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia, menandatangani kesepakatan perdagangan baru, dan berinvestasi dalam proyek infrastruktur. Untuk mengurangi dampak tarif dan mengamankan rantai pasokannya, Tiongkok juga mengeksplorasi relokasi pabrik ke negara-negara seperti Vietnam dan India, di mana biaya tenaga kerja lebih rendah, dan tarif AS tidak berlaku. Perang dagang antara AS dan Tiongkok mengirimkan riak ketidakpastian ke seluruh ekonomi global. Sifat saling terkait dari perdagangan global berarti bahwa dampak tarif dan hambatan perdagangan dirasakan jauh melampaui batas kedua raksasa ekonomi tersebut. Pasar saham global mengalami volatilitas yang tinggi, karena investor bergulat dengan ketidakpastian dan potensi dampaknya. Perang dagang memicu peningkatan sentimen proteksionis global, dengan negara-negara semakin melihat ke dalam dan memprioritaskan kepentingan domestik. Konsumen di seluruh dunia merasakan tekanan karena harga barang, mulai dari elektronik hingga pakaian, naik karena tarif dan rantai pasokan yang terganggu. Perang dagang berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan saling keterkaitan dan kerapuhan ekonomi global.